Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah pada subuh kali ini untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan iman, Islam, kebaikan memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak memberatkan mizaniyah hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin, ditulis oleh Ibnul Jauzi, yang merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada faslun fi bayani ma 'alal insani li akhihi minal huquq, pasal tentang hak-hak saudara kita atas diri kita. Sebuah pembahasan yang penting yang menggambarkan bahwa Islam adalah dinun syamil, agama yang menyeluruh, yang komprehensif, yang tidak sekedar membahas urusan ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, tapi juga membahas hablum minan nas. Bagaimana urusan pergaulan sesama manusia, bagaimana etika-etika dalam persahabatan, itu juga dibahas di dalam Islam. Bahkan ketakwaan itu sendiri terdiri dari dua dimensi, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka orang-orang yang bertakwa tidak hanya mereka yang baik dari sisi hablum minallahnya, salatnya baik, zikirnya baik, tilawah Qur'annya baik, tapi juga hablum minan nasnya baik, termasuk dalam urusan persahabatan. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat besar terkait masalah persaudaraan dan persahabatan. Maka di antara pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW itu adalah pelajaran tentang ukhuwah, bagaimana persaudaraan terhadap sesama kaum muslimin. Maka hari itu terukir kisah persaudaraan yang sangat indah ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dikisahkan bagaimana Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan ansor. Abdurrahman bin Auf hari itu tidak punya apa-apa, hartanya ditinggal di Makkah.
dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi', salah satu orang kaya dari kalangan Ansor. Maka kita semua sering mendengar indahnya kisah persaudaraan ini, bagaimana Sa'ad bin Rabi' menawarkan semua miliknya. Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya 2 rumah. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka buat kamu saja. Aku punya 2 kebun. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka buat kamu saja. Ya, bahkan yang ketiga ini disensor, Pak. Aku punya 2 istri. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai. Kalau sudah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Kalau sudah turun ayat hijab, maka tidak boleh laki-laki melihat wanita yang tidak halal baginya. Begitu dahsyatnya persaudaraan yang diikatkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini kunci kekuatan kaum muslimin. Dan pembahasan tentang ukhuwah ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam, karena mereka sadar betul ini adalah kunci kekuatan kaum muslimin. Sejarah bercerita, setelah hijrah tidak butuh waktu lama, kaum muslimin meraih kekuatannya. Sebelumnya diremehkan, sebelumnya terusir dari Makkah, tapi setelah hijrah kurang dari 2 tahun, kaum muslimin meraih kekuatannya. Mereka menjadi satu komunitas yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, apalagi setelah memenangkan perang Badar. Maka kekuatan kaum muslimin diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Makanya baru kemudian muncul kaum munafik. Itu setelah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, terutama setelah menang perang Badar. Sebelum itu tidak muncul orang-orang munafik, karena kekuatan kaum muslimin diremehkan. Ini dahsyatnya ya ukhuwah. Maka bagaimana panduan-panduan dalam persaudaraan dan persahabatan? Al-haqqul awal, kata Imam Ghazali, hak saudara yang pertama itu adalah qada'ul hajat wal qiyamu biha, memenuhi hajat-hajatnya atau kebutuhan-kebutuhannya serta menunaikannya. Wa dzalika darajat, itu ada beberapa tingkatan. Adnaha al-qiyamu bil hajah inda su'ali wal qudrah, walakin ma'al basyashah wal istibsyar. Yang paling rendah dari tingkatan memenuhi hajat saudara kita, kata Imam Ghazali, adalah memenuhi hajat saudara kita hanya ketika diminta dan ketika kita mampu. Ini tingkatan yang paling rendah. Bapak punya sahabat, sahabat itu kesulitan ekonomi, kemudian datang kepada bapak. Bapak punya duit, kemudian membantunya. Ini untuk bantuan ya kontrakan bulan ini misalnya. Bapak memberikannya dengan wajah yang cerah, dengan senyum yang tulus, tidak terpaksa. Itu tingkatan yang paling rendah. Karena memberikannya nunggu diminta, dan nunggu kalau mampu, kalau tidak mampu nggak ngasih. Ini kata Imam Ghazali adalah tingkatan yang paling rendah. Maka kalau kita hari ini levelnya masih sulit memberi, kalaupun memberi terpaksa, wajahnya merengut. Setelah itu ketemu nggak saling sapa, setelah itu telepon nggak dijawab, WA nggak dibalas,
Itu jangan bicara tentang persaudaraan, karena level yang paling rendah saja itu memberi ketika saudara kita datang meminta dengan wajah yang cerah, dengan senyum yang tulus. Ini tingkatan yang paling rendah. Wa awsatuha al-qiyamu bil hawaiji min ghairi su'al. Kemudian tingkatan yang pertengahan, yaitu memenuhi kebutuhan saudara kita tanpa diminta. Jadi kita punya sensitivitas yang tinggi terhadap keadaan saudara kita. Bapak punya kawan, Bapak tahu sumber mata pencahariannya ini, penghasilannya sekitar segini. Biasanya kalau sudah pertengahan bulan, itu mulai nafasnya Senin Kemis, ditarik hari Senin, keluarnya hari Kamis. Maka Bapak tanpa diminta memenuhi kebutuhannya. Ini level yang pertengahan. Wa a'laha, ya, level yang paling tinggi, taqdimu hawaijihi ala hawaijin nafs. Level yang tertinggi adalah membantu saudara kita memenuhi kebutuhannya, bahkan mengalahkan kebutuhan kita sendiri. Ini tingkatan tertinggi di dalam ukhuwah, yaitu isar, mengutamakan saudara kita di atas diri kita, padahal kita butuh. Maka dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan, ya, kisah tentang isar yang dilakukan oleh seorang sahabat Ansar terhadap sahabat dari kalangan Muhajirin. Rasulullah SAW kedatangan tamu. Kebiasaan Nabi itu menjamu tamu. Hari itu tidak ada jamuan yang bisa dihidangkan, hanya tinggal air putih di rumah Nabi. Begitu kesederhanaan kehidupan Rasulullah SAW. Kita hari ini, Pak, sekrisis-krisisnya rumah kita, pernah nggak di rumah kita itu hanya tinggal air putih? Tanggal berapa itu biasanya, Pak? Tanggal 36, Ustaz. Artinya tidak pernah terjadi. Di rumah tangga Nabi itu pernah terjadi. Maka sampai datang sahabat dari kalangan Muhajirin, Rasulullah tidak bisa menyambutnya. Maka Rasulullah tawarkan kepada sahabat Ansar, ayyukum mayyudifu hadhil lailah. Siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu malam ini? Seorang sahabat Ansar tunjuk jari, saya ya Rasulullah. Sahabat ini bukan orang yang kaya, bahkan dia orang, kalau bahasa kita, termasuk kategori miskin. Dari mana kita tahu? Begitu dia pulang ke rumah, dia bawa tamu Rasulullah, dia berkata kepada istrinya, dhaifu Rasulillah, ini yang aku bawa tamunya Rasulullah. La tadakhiru, la tadakhiri, jangan kau sia-siakan. Maka wanita itu, ya, istrinya itu berkata, ma indana illa qutus sibyah. Kita tidak punya apapun di rumah ini kecuali hanya makanan pokok yang cukup untuk anak-anak kita. Kalau satu keluarga, makanan pokok, beras itu hanya cukup untuk anak, orang tuanya nggak kebagian. Berarti masuk kategori apa itu, Pak? Sejahtera atau prasejahtera? Prasejahtera. Tapi spirit persaudaraannya luar biasa, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kata suaminya, nawwimihim wa atfi'is siraj, tidurkan anak-anak kita lebih awal,
matikan lampu, maka semua makanan disuguhkan kepada tamu. Tuan rumahnya hanya pura-pura makan. Ini namanya isar. Maka ketika sholat subuh di Masjid Nabawi, Rasulullah memberitahu sahabat Ansar ini, Allah berterima kasih kepadamu dan kepada keluargamu. Turun ayat, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menempati negeri itu, maksudnya negeri Madinah, yaitu kaum Ansar, mereka beriman sebelumnya. Mereka mencintai saudara mereka yang hijrah ke tengah-tengah mereka, yaitu kaum Muhajirin. Mereka kalau memberi saudara mereka, tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka sedikit pun. Jadi tulus memberikan kepada saudaranya. Bahkan karakter kaum Ansar itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara mereka di atas diri mereka, padahal mereka membutuhkan. Begitu mulianya kaum Ansar. Ini isar, prinsip tertinggi di dalam ukhuwah. Dan ini dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka dikisahkan dalam sebuah perang, ketika ada pasukan Islam yang terluka parah, dia butuh air minum. Maka ada air minum hanya cukup untuk satu orang, diberikan kepada seorang pasukan yang terluka parah ini. Dia masih memikirkan saudaranya. Berikan saja kepada saudaraku itu, dia lebih membutuhkan. Lalu diberikan kepada sahabat kedua, dia masih memikirkan saudaranya. Berikan kepada saudaraku yang lain itu, dia lebih membutuhkan. Maka sahabat yang ketiga pun isar, dia mengutamakan sahabat yang pertama. Akhirnya sahabat yang pertama ini sudah syahid, sahabat yang kedua sudah syahid, sahabat yang ketiga juga syahid. Tiga-tiganya syahid dalam keadaan isar, mengutamakan kepentingan saudara mereka atas diri mereka. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, isar ini sekalipun dia prinsip ukhuwah yang paling tinggi, tapi kata para ulama hanya boleh untuk urusan dunia, urusan makanan, urusan minuman. Tapi kalau urusan ibadah tidak boleh. Maka ada kaidah la isara fil ibadah. Tidak boleh isar dalam urusan ibadah. Jadi kalau bapak misalnya hanya punya satu sarung untuk sholat, kemudian sudah tiba waktu sholat, ada kawan bapak minta pakai sholat dulu atau kasih ke kawan, sholat dulu karena ini urusan ibadah, ya. Atau mushaf misalnya, bapak hanya punya satu mushaf. Enggak mungkin Ustaz, mushaf sebanyak ini. Ya mungkin, kenapa tidak? Ya, kalau terjadi banjir misalnya, semoga Allah enggak menakdirkan, seperti saudara kita di Aceh kemarin, di penghujung tahun 2025, banjir besar, mushaf hanyut semua. Ya. Ada pengungsi yang nangis, Ustadz ada enggak mushaf? Sudah sebulan ini saya enggak baca Quran. Hanya ada satu mushaf misalnya. Bapak perlu untuk baca Quran, kemudian diminta kawannya, udah buat saya aja ya. Kasih apa tidak Pak? Ya.
yang betul nggak usah dikasih, karena kita butuh untuk baca Quran. Jadi dalam urusan ibadah nggak boleh isar. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita berikan kepada kawan kita, sarung tadi misalnya, kita belum sholat, kemudian kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan belum sholat, padahal memungkinkan bagi kita untuk sholat, dosa apa tidak Pak? Ya. Makanya nggak boleh isar dalam urusan ibadah. Tapi kalau dalam urusan dunia ini bagus. Ini prinsip ukhuwah yang paling tinggi. Nah, ulama-ulama kita dulu benar-benar memegang ya prinsip persahabatan ini. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah satu hari didatangi sahabatnya. Sahabatnya ini minjem duit. Imam Syafi'i menangis, bukan karena nggak mau minjemin, tapi beliau sedih karena ini tidak sesuai dengan konsep ukhuwah. Yang betul itu bagaimana? Ya, kata Imam Syafi'i, aku nangis bukannya karena nggak ingin minjemin duit, tapi aku nangis ini sedih. Aku ini mengaku sahabatmu, tapi aku tidak tahu keadaanmu. Seharusnya aku faham keadaanmu, peduli keadaanmu tanpa kamu harus datang kepadaku. Begitu para ulama dulu memegang teguh konsep ukhuwah. Kemudian ya, ini tadi hak yang pertama, al-haqqus tsani. Nah, sebelum membahas itu, waqad kana ba'du salaf yatafaqqadu iyala akhihi ba'da mautihi 40 sanah fayaqdi hawaijahum. Ulama-ulama salaf dulu itu memperhatikan keluarga saudaranya setelah kematian saudaranya 40 tahun yang lalu. Bapak bayangkan, ya, Bapak punya kawan misalnya, kawan Bapak ini sudah meninggal 40 tahun yang lalu. Itu kira-kira anak-anaknya sudah dewasa atau belum? Sudah dewasa, ya, barangkali sudah punya anak, sudah punya cucu. Lalu Bapak masih memperhatikan keluarga kawan yang sudah meninggal 40 tahun yang lalu tadi. Itulah kebiasaan salafun salih, ya. Maka mereka tetap memenuhi kebutuhan keluarga kawannya meskipun sudah wafat 40 tahun yang lalu. Kita hari ini ya, jangankan 40 tahun, 40 hari kadang sudah terlupakan, sudah nggak diingat, ya. Bahkan kalau perlu sudah dihapus datanya dari kontak HP kita, seolah-olah sudah selesai. Padahal urusan persahabatan ini adalah urusan yang selamanya, dunia akhirat manfaatnya. Makanya salafun salih memberikan perhatian yang besar terkait masalah persahabatan. Al-haqqus tsani, hak saudara kita atas diri kita yang kedua adalah alal lisani bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Lisan kita itu sewaktu-waktu perlu diam, tapi sewaktu-waktu perlu bicara. Jadi hak persahabatan itu diantaranya adalah menjaga lisan kita terhadap saudara kita. Kalau bicara itu yang tepat, redaksinya dipilih, jangan asbun, asal bunyi, ya, tapi dipilih redaksinya. Karena kalimat yang keluar dari lisan kita itu ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau sudah terlepas, nancap, itu nyabutnya mudah apa susah? Ya susah. Nah, kalimat seperti itu kalau sudah terlanjur keluar, didengar oleh telinga sahabat kita, masuk ke hati, itu tidak terlupakan selamanya. Barangkali dia memaafkan, tapi untuk melupakan susah. Nah, begitu tabiat manusia, ya.
Amma sukutu fahuwa ayyaskuta an dzikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatihi. Adapun diam maksudnya adalah diam dari menyebutkan aib-aibnya, baik di hadapan dia maupun di belakangnya. Wa anir raddi alaihi wa mumaratihi wa munaqashatihi. Ya, termasuk diam dari membantahnya, mendebatnya, ya, atau bersilat lidah kepadanya. Wa anis su'ali amma yakrahu zuhuruhu min ahwalihi. Dan diam dari menanyakan sesuatu yang dia itu tidak senang untuk diketahui dari keadaannya, ya. Terkadang saudara kita itu dalam keadaan yang tidak ingin ditanya-tanya, ya, atau tidak ingin ditemui oleh saudaranya. Jadi ada seseorang itu punya keadaan yang tidak ingin dilihat orang lain. Ya, contohnya apa, Pak? Misalnya ketika dia tidak menutup aurat, maka tidak ingin dilihat oleh kawannya, ya, maka kawannya begitu lihat ini kawan lagi nggak nutup aurat, langsung pergi, ya. Atau misalnya dia sedang bercengkrama dengan istrinya, pengantin baru, lagi makan berdua di restoran, kemudian bapak ketemu, itu nggak usah nimbrung. Nah, ini tamu yang tidak diinginkan. Begitu, ya, perhatian seorang sahabat terhadap sahabatnya, tahu kapan dia menemui kawannya, kapan dia menghindarinya, termasuk kapan bicara, kapan diam. Ketika, ya, saudara kita punya aib, namanya manusia pasti ada aibnya, itu nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dibahas-bahas, nggak usah ditanya-tanya, ya. Bapak punya kawan misalnya, bapak tahu, ya, masa lalunya, dia pun sudah taubat nasuha dari masa lalunya, itu nggak usah diungkit-ungkit. Nanti dia tersinggung karena masa lalunya diungkit-ungkit, padahal dia sendiri berusaha untuk melupakan itu. Kemudian wala yas'aluhu idza laqiyahu, dia tidak menanyakannya ketika bertemu dengannya. Ila aina, hendak kemana? Ya, ini bagi kita sesuatu yang biasa. Mau kemana? Kalau dalam keadaan normal nggak apa-apa, ya. Bapak lihat kawan misalnya akhir pekan pakai baju olahraga, pakai sepatu, ini berarti mau jogging, ya, mau olahraga. Mau kemana? Ya, mau olahraga. Ini sesuatu yang kalau diketahui orang lain nggak masalah, ya. Tapi bapak misalnya punya kawan, ya, dia lagi jalan sama istrinya, kemudian bapak tanya-tanya mau kemana, mau ngapain. Nah, ini menyalahi kode etik jurnalistik, Pak, ya. Jadi ada kalanya kita tidak perlu menanyakan hendak kemana. Farubbama la yuridu i'lamahu bidzalik, barangkali dia tidak ingin diketahui, ya, karena ini urusan keluarga, ini urusan pribadi, tidak ingin diketahui. Wa ayyaktuma sirrahu walau ba'dal qati'ah, ya, ini yang agak berat. Dan hendaknya dia tetap menyembunyikan rahasianya meskipun persahabatannya telah putus. Biasanya orang kalau persahabatannya sudah putus, sudah nggak akur, itu rahasianya dibongkar. Apalagi ini era sosial media, ya.
era di mana orang itu lebih suka buka aib daripada nutupi aib. Begitu ada ya live buka aib yang nonton sekian juta, ya begitu klarifikasi yang nonton berapa gelintir saja. Nah, itu era kita hari ini. Maka tema tentang menutup aib ini penting untuk selalu kita ingat-ingat. Ya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, nanti aibnya di akhirat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang membongkar aib saudaranya, aibnya dibongkar oleh Allah. Sampai urusan-urusan pribadi yang sangat privat itu dibongkar oleh Allah, disebabkan dia membongkar aib saudaranya. Makanya sekalipun kita sudah putus persahabatan kita dengan kawan kita, tetap tidak boleh kita membuka aibnya. Wala yaqdahu fi ahbabihi wa ahlihi. Tidak boleh dia membongkar aibnya terhadap ya kawan-kawannya dan keluarganya. Wala yuballighuhu qadha ghairihi fihi. Nah, ini termasuk etika penting. Tidak boleh dia menyampaikan celaan saudaranya terhadap dirinya. Ya, misalnya bapak punya kawan, kemudian kawan ini ada aib, ya bapak nggak tahu, tapi orang lain tahu. Orang lain ini cerita ke bapak kalau kawan bapak dulu itu punya aib begini. Itu nggak usah bapak ceritakan ke dia. Saya dengar dari si fulan, antum ini pernah begini. Ya. Seolah-olah kalau sekedar cerita itu boleh, padahal tidak. Cerita tadi itu dari orang lain kepada kita, ya. Maka nggak boleh cerita itu kita sampaikan kepada kawan yang dimaksud. Kenapa nggak boleh? Ya, bisa jadi hatinya tersakiti oleh berita yang kita sampaikan tadi. Sekalipun berita itu bukan dari kita, tapi dari orang lain. Kita hanya menjadi penyambung lidah, tapi bisa jadi kita secara tidak langsung menyakiti hatinya. Ya, apa sebabnya? Pertama, kita sampaikan sesuatu yang tidak disukainya kepadanya. Kedua, bisa jadi dia punya firasat. Berarti kita ini termasuk orang yang mempercayai berita itu. Ya, maka dia sebagai sahabat kecewa. Padahal sudah bersahabat sekian tahun lamanya. Kok bisa-bisanya dia mendengar berita dari orang lain kemudian mempercayainya? Ya, makanya nggak usah disampaikan. Ini etika yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, hak saudara kita atas diri kita. Wa yambaghi ayyaskuta an kulli ma yakrahuhu. Hendaknya diam dari segala perkara yang membuatnya marah. Illa idza wajaba alaihi nutqu fi amrin bima'rufin aw nahyin an munkar. Kecuali kalau memang terkait masalah yang dia wajib bicara. Contohnya apa? Contohnya terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Maka boleh bicara, sekalipun membuat dia marah. Tapi kalau tidak dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, gak usah bicara. Ya. Contoh yang amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana, Pak? Bapak punya kawan bapak ini, ya, kalau bangun itu sering telat. Bangunnya itu jam 7. Berarti sholat subuhnya jam berapa itu? Pasti setelah jam 7, nggak mungkin jam 6. Ya. Maka perlu sebagai sahabat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Perlu
kita bicara, ya, maka kita datangi sahabat kita ini, ya, kita nasihati. Nanti amal yang pertama dihisab di akhirat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, amalan yang lain jadi ringan hisabnya. Tapi kalau sholatnya bermasalah, amalan yang lain jadi berat hisabnya. Apalagi sholat subuh ini penting. Sholat subuh itu kata Nabi, man shollas subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Siapa yang sholat subuh jamaah di masjid itu pahalanya seperti qiyamul lail semalam penuh, ya. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sekalipun dia nggak suka, nggak apa-apa, karena ini menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kalau tadi amar ma'ruf, contoh yang nahi mungkar. Bapak punya kawan, dia, ya, pecandu khamr. Maka satu ketika bapak melihatnya langsung dia sedang minum khamr. Bapak biarkan apa bapak nasihati? Ya, nasihati. Ini kawan yang betul, kawan yang mengantarkan kelak ke surga. Itu menasihati, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apa kamu nggak tahu kalau khamr ini haram? Ya, barangkali dia nggak tahu karena saking awamnya, ya, dikira minuman biasa, ya, maka dianggap nggak haram. Saking awamnya, kasih tahu ini haram, ini dosa besar, ya. Dan nasihati. Lisan yang hari ini akrab dengan khamr itu nanti dikhawatirkan ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, seperti yang dikisahkan oleh seorang ulama, ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Rawat. Bagaimana ada pemuda ditalqin la ilaha illallah, lidahnya kaku tidak bisa mengikutinya. Ditanyakan kepada keluarganya, kenapa anak ini tidak bisa mengikuti la ilaha illallah? Keluarganya bercerita, ini anak biasa minum khamr, ya. Nasihati, sekalipun dia barangkali marah, ya, tapi perlu kita sampaikan karena ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Walam yajid rukhsatan fis sukut, dia tidak mendapati rukhsah terkait diam, ya. Kalau sudah seperti ini tidak ada keringanan untuk diam, harus bicara, ya. Sekalipun dia marah tetap kita ingatkan. Fa inna muwajahatahu bidzalika ihsanun ilaihi fil makna, ya, karena sesungguhnya menyampaikan itu kepadanya adalah, ya, kebaikan secara maknawi. Barangkali secara zahir dia marah, barangkali setelah itu persahabatan jadi agak renggang, tapi itu hakikatnya adalah kebaikan secara makna, menunjukkan kepedulian kita kepadanya, cinta kita kepadanya, sayang kita kepadanya, ya, perhati urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa'lam annaka in tatlub munazzahan an kulli aibin lam tajid, ya, ketahuilah kalau kamu mencari orang yang bersih dari segala aib, niscaya kamu tidak akan mendapatinya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kullu bani Adam khatta'un, begitu kata Nabi. Setiap anak Adam itu, ya, khata', sighat mubalaghah, mengikuti wazan fa'al. Artinya apa? Sangat banyak melakukan kesalahan. Itulah tabiat manusia. Maka kalau kita bersahabat dengan manusia, maka harus siap-siap berinteraksi dengan aibnya.
kekhilafannya, kekurangannya. Nah, ini penting ya, termasuk dalam dunia rumah tangga. Suami kita, istri kita, itu harus kita fahami dia adalah manusia. Sebaik apapun dia tetap manusia. Sesempurna apapun dia tetap manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dan sampai kapanpun kita akan berinteraksi dengan kekhilafan dan kesalahan itu ya. Maka kalau cari kawan yang nggak punya aib sama sekali, nggak akan ketemu ya, kalau kawannya itu manusia. Kecuali kalau kawannya malaikat ya, nggak punya salah. Wa man ghalabat mahasinuhu ala masawihi fahuwal ghayah. Kalau kita sudah ketemu orang, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itulah orang yang kita cari ya. Jadi kaidah bersahabat ini sederhana. Kalau kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya, ya sudah, kita bersahabat dengannya ya. Wa qala Ibnul Mubarak, al-mu'minu yatlubul ma'azir wal munafiqu yatlubuz zallat. Kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, ulama besar di abad kedua Hijriah, seorang mukmin itu tabiatnya adalah ya memaafkan. Jadi kalau kita punya kawan, kemudian di mata kita dia khilaf, maka kita mencarikan uzur untuknya. Itu tabiat seorang mukmin ya. Bapak misalnya punya kawan ya, sholat di Masjid Al-Hidayah, habis sholat dia langsung buru-buru pulang ya, melangkahi pundak bapak langsung buru-buru pulang. Maka segera carikan uzur untuknya. Itulah tabiat seorang mukmin ya. Oh, barangkali dia kebelet ke kamar mandi. Oh, barangkali dia punya hajat mendesak di rumahnya. Barangkali ada orang sakit yang harus dijenguk. Barangkali ada ya keluarganya yang sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Sehingga kita selamat dari buruk sangka terhadap saudara kita ya. Jadi jangan gampang suudzon. Tingkatan ukhuwah paling rendah itu salamatus sadr, bersihnya hati dari prasangka yang buruk terhadap saudara kita. Jadi jangan gampang-gampang suudzon. Begitu ada kawan habis sholat langsung pulang, ini pasti nih nggak salah lagi, Piala Dunia. Makanya yang ngaji sedikit ini karena faktor Piala Dunia. Itu bukan karakter seorang mukmin. Mukmin itu mencarikan uzur untuk saudaranya. Sebaliknya wal munafiqu yatlubuz zallat. Orang munafik itu mencari-cari kesalahan saudara kita. Ya. Maka bapak kalau karakternya cari-cari kesalahan kawan ya, itu berarti ada unsur kemunafikan ya di hati kita. Wa qala al-Fudail, berkata Imam Fudail bin Iyad, al-futuwatu as-safhu an zallatil ikhwan. Yang disebut futuwah ya, futuwah itu apa sih? Futuwah itu kejantanan, kelaki-lakian ya. Itu adalah memaafkan kesalahan saudara kita yang tidak disengaja ya. Bapak punya HP-nya terbaru, gambarnya apel yang gak utuh. Itu murah apa mahal, Pak? Ya, ada kawan ya agak-agak narsis dia. Ini HP yang terkenal itu ya. Pinjem ya. Gimana kameranya dites? Begitu dites jatuh, retak, langsung terbayang ini servisnya sekian. Maka kawan yang baik itu, kata Imam Fudail bin Iyad ya, al-futuwatu itu memaafkan kesalahan ya kawan kita yang tidak disengaja tadi. As-safhu itu dari kata
safaha, ya, yafsahu. Artinya apa? Kelapangan hati, ya. Jadi hatinya lapang. Hati lapang itu bagaimana? Sikapnya terhadap saudaranya setelah peristiwa itu, ya, tidak berubah sama sekali. Seperti keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ketika dia marah terhadap kerabatnya, yaitu Mistah bin Utsasah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang fakir. Kebutuhan sehari-harinya itu dibantu oleh Abu Bakar. Tapi pada satu hari, ya, pada saat terjadi hadisul ifki, berita bohong terhadap Aisyah, putri Abu Bakar, Mistah ini terlibat. Maka Abu Bakar marah, ya, ini manusiawi. Abu Bakar berkata, wahai Mistah, mulai sekarang aku tidak sudi lagi memberi bantuan kepadamu. Maka ditegur oleh Allah. Turun ayat 22 surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, tidak pantas orang yang punya keutamaan dan punya kelapangan rezeki. Jadi ayat ini negur tapi sekaligus muji. Abu Bakar ini orang yang punya keutamaan, dia punya kelapangan rezeki. Ayyutu ulil qurba, ay alla yu'tu ulil qurba, untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat, wal masakin, kepada orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, kepada orang yang hijrah di jalan Allah. Kata ulama tafsir, 3 kriteria ini itu satu orang yang dimaksud, yaitu Mistah bin Utsasah. Mistah kerabatnya Abu Bakar, Mistah itu orang miskin, Mistah juga orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ada isyarat penting dalam ayat ini, Allah tidak menghilangkan pahala hijrahnya Mistah. Allah tetap menyebutnya wal muhajirina fi sabilillah. Ini isyarat, Pak. Kita itu kalau bersahabat dengan seseorang, lalu orang itu melakukan kesalahan, jangan sampai kita melupakan semua kebaikannya. Tabiat kebanyakan orang, ya, begitu dia musuhan dengan kawannya, maka seolah-olah kebaikan kawannya yang segunung itu hilang sama sekali, tertutup oleh kesalahannya yang cuma satu. Nah, ini salah, ya. Kemudian kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya kalian saling memaafkan, hendaknya kalian saling berlapang dada. Nah, ini as-safhu, lapang dada. Kalau sekedar memaafkan tapi kemudian tidak lapang dada, ya, dia bilang ya sudah saya maafkan, tapi setelah itu sikapnya berubah, ketemu nggak saling sapa, WA sudah nggak dijawab lagi, kalau kawannya datang gerbang digembok, lampu dimatikan. Maka kalau sekedar itu banyak yang bisa, tapi untuk lapang dada ini hanya orang-orang terpilih yang bisa. Abu Bakar As-Siddiq setelah ayat ini turun, beliau menjawab seruan ayat ini, ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu enggak senang kalau Allah mengampuni kamu? Seketika Abu Bakar menjawab, bala ya Rabb, wa man la yuhibbu maghfiratak. Betul ya Allah, siapa yang enggak senang dengan ampunanmu? Abu Bakar seketika temui Mistah, hei Mistah, saksikan, kamu aku maafkan,
dan setelah ini aku tetap memberi bantuan kepadamu seperti biasa. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu as-safhu, itulah akhlaknya penduduk surga. Jadi penduduk surga itu tabiatnya seperti anak kecil. Anak kecil itu Bapak lihat, dia berantem sama kawannya, gelutan kata orang Jawa. Tapi setelah itu main bareng seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu kira-kira mudah apa susah, Pak? Mudah apa susah? Ya. Bagaimana kata Allah di surat Ali Imran, ya, ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Mereka yang berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Mereka yang menahan amarahnya. Ya, ghaiz itu puncak amarahnya. Amarah seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya. Bapak misalnya puncak amarahnya itu level 5. Level 1 diam, level 2 melotot, level ketiga suaranya keras, level terakhir barang-barang di sekitarnya itu terbang. Begitu amarah sudah memuncak, lalu Bapak tahan. Nah, itu ringan apa berat, Pak? Ya. Maka dalam hadis dikatakan man kadzama ghaizan wa huwa yastati'u ayyunfidhahu ta'allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Orang yang menahan puncak amarahnya padahal dia mampu untuk menuntaskannya. Yang ada di depannya ini bukan orang yang dia takuti, bukan orang yang dia segani, tapi orang yang kalau dia memarahinya itu mudah. Ya, seperti atasan ke bawahan. Itu kalau marah kan enak saja. Enggak segan, enggak sungkan, apalagi takut. Jadi mudah dia menuntaskannya, tapi dia memilih menahannya. Orang yang seperti itu, kata Nabi, nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, disuruh milih bidadari mana yang dia suka. Nah, itu kira-kira ringan apa berat, Pak? Ya. Maka amal yang berat pahalanya besar. Al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu menyesuaikan jerih payah. Jerih payahnya besar, pahalanya besar. Kemudian kata Allah wal afina 'anin nas, yang mudah memaafkan manusia. Ya, itu karakter orang-orang yang dirindu surga. Jadi kata Fudail bin Iyad, al-futuwatu as-safhu an zallatil ikhwan. Ya, kejantanan itu adalah mudah memaafkan kesalahan saudara kita yang tidak disengaja. Wa yambaghi an tatruka isa'atadh-dhanni bi akhika. Hendaknya kamu tinggalkan suudzon terhadap saudaramu. Wa an tahmila fi'lahu 'alal husni mahma amkan. Ya, dan kamu selalu membawa ya perilaku dia itu ke arah kebaikan selagi itu memungkinkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Bapak punya kawan misalnya buru-buru, nah, maka segera carikan uzur yang baik-baik untuknya. Ini pasti mau ke kamar mandi, ini pasti ya mau jenguk orang sakit, nah, ini pasti ya mau nganter anaknya sekolah. Pokoknya carikan uzur-uzur yang bagus untuknya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis.
hati-hati ya, jauhi olehmu prasangka yang buruk, karena kebanyakan prasangka itu ya adalah sedusta-dusta pembicaraan ya. Jadi jangan mudah suudzon terhadap saudara kita. Makanya tadi disebutkan bahwa tingkatan ukhuwah yang paling rendah itu adalah selamatnya hati dari prasangka yang buruk terhadap saudara kita. Kalau orang mudah suudzon ya, lihat kawannya ngantuk misalnya, nah ini pasti begadang nonton Piala Dunia. Nah itu nggak usah bicara tentang ukhuwah, Pak. Ya. Makanya saya kalau ya kajian di sini itu selalu saya tata hati. Ya, saya berusaha untuk husnudzon. Kalau ada misalnya yang ngantuk, itu dalam hati saya, ini pasti tadi malam qiyamul lail 1000 rakaat. Ya, makanya ngantuk. Atau ini pasti tadi malam khataman Quran. Ya, makanya ngantuk. Atau ini tadi malam pasti ikut kajian di banyak tempat. Ya, maghrib di Darussalam, isya di Al-Ittihad, ya, kemudian kajian iktikaf di mana. Makanya sampai Masjid Al-Hidayah ngantuk. Ya. Maka kita kondisikan hati kita untuk seperti itu. Inilah karakter seorang mukmin, mudah mencarikan uzur untuk saudaranya sehingga dia selamat dari suudzon terhadap saudaranya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada langsung saya tutup. Silahkan. Biar kerekam suaranya. Assalamualaikum. Langsung aja. Ya, kedengeran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang kan mengenai sahabat gitu ya. Kalau di zaman Nabi mungkin pengertian sahabat kan yang sehari-hari dengan Nabi gitu kan. Kalau ke sekarang itu kan kayaknya gimana ya cara misahin sahabat sama teman, karena tiba-tiba kalau teman tadi umpamanya pinjam duit itu kan ketemu pun jarang gitu, pinjam duit itu kadang-kadang kita juga agak sungkan ya memberi pinjaman itu kan kalau dia membutuhkan itu. Nah terus di kita itu juga kadang-kadang suka memudahkan kalau minjam udahlah sama teman lah gitu, nggak usah pakai kwitansi atau apa. Padahal kan kalau saya dengar justru disarankan harus ada tertulis, ada saksi kapan mau mengembalikan itu. Karena kan kalau nanti kita meninggal nggak ada saksi itu jadi penghalang untuk masuk surga atau apa gitu Ustaz. Yang pertama yaitu sahabat dan teman itu gimana tuh ciri-cirinya. Terus kalau teman meminta uang atau minjam uang dengan sahabat perlakuannya gimana itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah ya. Ya betul yang Bapak katakan ya, sahabat itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi ya dalam keadaan beriman. Ini istilah sahabat ya. Tapi kata sahabat hari ini itu sudah mengalami perluasan makna ya. Jadi tidak khusus ya, atau ya tidak khusus sahabat-sahabat Nabi, tapi kita punya kawan dekat pun istilahnya adalah sahabat. Maka dibedakan antara ya sahabat dalam terminologi yang khusus tadi dengan sahabat yang kita ucapkan sehari-hari. Biasanya dalam keseharian kita orang disebut sahabat
itu kalau sudah berkawan dekat, ya sudah berkawan sekian tahun, maka bapak dengan bangga memperkenalkan, inilah sahabat saya duduk sebangku itu dari sanawiyah aliyah, berarti 6 tahun. Atau ini sahabat saya kuliah, ya semasa kuliah, dari semester 1 sampai semester 8 sebangku. Nah, ini hanya sekedar perbedaan istilah saja, ya. Kalau yang dibahas dalam kitab tadi itu adalah masalah membantu sahabat, ya, membantu kawan. Tapi kalau misalnya terjadi muamalah maliyah, ya, muamalah yang sifatnya itu harta, seperti pinjam meminjam, ya, maka itu ada panduan yang harus ditaati. Ya, apa diantaranya? Ya seperti yang Bapak sebutkan tadi, harus ada catatan. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu bicara tentang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nanti Bapak lihat di surat Al-Baqarah itu 1 halaman penuh. Nah, itu bicara tentang masalah itu. Ya. Jadi bukan berarti ini kawan sendiri, ini sudah seperti saudara kandung misalnya. Bahkan sekalipun saudara kandung, kalau muamalah maliyah itu harus mengikuti ayat ini, ya. Tapi kalau membantu sukarela, nah, maka seperti yang dibahas dalam kitab tadi, kalau muamalah maliyah harus mengikuti panduan. Itu bukan karena kita perhitungan, tapi justru itu dalam rangka menjaga persahabatan kita supaya tetap baik, ya. Karena hutang itu kata orang adalah pemutus silaturahim yang paling tajam. Betul apa betul Pak? Ya. Makanya harus dikelola dengan baik, dan Islam mengelola itu. Makanya ayat yang bicara tentang itu sampai panjang 1 halaman penuh, ya. Maka dicatat, bisa jadi orang lupa kalau dia punya hutang, karena biasanya yang mudah lupa itu yang berhutang. Tapi kalau yang dihutangi, ya, nah itu ingat terus, kamu punya utang sekian, itu ingat terus. Tapi kalau yang berhutang, nah itu biasanya cepat kena insomnia, gampang lupa. Oh iya ya, ya, begitu diingatkan, oh iya ya, ya. Maka Rasulullah memberikan, ya, panduan terkait masalah hutang ini, ya. Dan panduan Nabi ini untuk kedua belah pihak. Untuk pihak yang berhutang itu kaidahnya hadis ini, matlul ghaniyyi zulmun, menundanya orang yang punya duit untuk bayar hutang itu kezaliman. Sedangkan pegangannya orang yang memberi hutang, siapa yang memberi pinjaman kepada saudaranya, ya, lalu menunda, ya, karena saudaranya nggak bisa bayar hutang, maka seperti dia bersedekah setiap hari sejumlah uang yang dia pinjamkan. Bapak minjemin kawan 1 juta, jatuh temponya pekan depan. Begitu pekan depan itu sudah tiba, ya, kawan Bapak bilang afwan. Biasanya kalau afwan itu bayar apa tidak, Pak? Ya. Maka Bapak memberi tempo lagi, ya sudah pekan berikutnya, ya, pekan berikutnya masih afwan, nah, maka kasih tempo lagi pekan berikutnya. Itu Bapak seperti sedekah setiap hari 1 juta. Selama berapa pekan tadi? 3 pekan. Padahal nanti pada akhirnya uang itu akan dikembalikan. Nah, hadis yang seperti ini
pegangannya yang memberi pinjaman. Jangan dibolak-balik. Ya, punya hutang begitu ditagih, apa antum nggak pernah baca hadis ini? Ini sengaja saya nggak bayar biar antum dapat pahala. Ini ngajak berantem namanya, Pak. Ya. Jadi kalau muamalah maliyah, sedekat apapun kita dengan kawan, itu harus ya menetapi kaidah yang ada. Di antaranya adalah dicatat. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ustaz ya? Ya. Tapi saya pernah dengar kajiannya, maaf itu sebenarnya ada tingkatannya juga, Ustaz. Ada yang sepertinya tidak bisa dimaafkan gitu. Makanya kita juga ada hukum kisos kan. Waktu Fathul Makkah juga ada 6 orang yang dieksekusi sama Nabi ya. Walaupun mereka udah ada, salah satunya ada yang berpegang di kiswahnya Ka'bah, tetap dieksekusi. Jadi kalau misalnya memaafkan, katakan yang sekarang misalnya Benyamin Netanyahu minta maaf gitu. Apa? Misalnya si Benyamin Netanyahu minta maaf, apakah Ustaz mau memaafkan? Baik, ini pertanyaannya berat. Ya, ini jawabnya sampai jam 8 ini, Pak. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ya. Memaafkan ini akhlak yang mulia. Tapi ya, ada kaidahnya. Hal-hal yang menyangkut darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, ya, harta kaum muslimin, itu ya tidak bisa kemudian selesai hanya dengan afwan, minta maaf. Koruptor misalnya, Pak, setelah dia korupsi sekian T, lalu dia bilang afwan, minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Apakah kemudian langsung selesai begitu saja? Tidak, ya. Demikian pula menyangkut darah kaum muslimin, seperti yang Bapak tanyakan tadi. Orang sudah bunuh sekian orang kemudian minta maaf, apakah langsung selesai? Tidak. Ada hukum yang harus ditaati, ada syariat yang harus ditaati. Kalau menyangkut masalah harta, ya berlaku hukum syariat. Mencuri, ya dipotong tangannya. Kalau menyangkut darah kaum muslimin, ya maka dikisos. Kalau keluarga korban memberi maaf, maka ada namanya diat, ya, diat mughalladzah. Bayar berapa unta? 100 ekor unta. Ya, itu kalau keluarga korban memberi maaf. Kalau tidak memberi maaf, maka sekalipun pegangan di kiswah Ka'bah atau masuk ke dalam Ka'bah, itu tetap tidak bisa lepas dari yang namanya ya qisas. Maka ini panduan yang penting. Segala sesuatunya itu sudah ada panduan dalam syariat. Ya, jangan kemudian kita bermudah-mudah atas nama maaf. Ya, nggak bisa. Harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.